Pasti kan Niki selalu bilang itu saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan seperti jaksa itu gitu kan. Nah bagaimana memang mencari keadilan ini memang capek gitu, capek mencari keadilan ini ya. Bukti mereka ajukan, kami juga mengajukan bukti, harus dipertimbangkan secara fair gitu. Nah ini tidak terlihat dalam putusan majelis hakim yang mengadili perkaranya Nikita dan Ismail. Nah berarti untuk banding ini keinginan tekad Kak Niki juga berarti ya, untuk mencari keadilan. Oh iya pasti, kan Niki selalu bilang itu saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan seperti jaksa itu gitu kan. Nah bagaimana memang mencari keadilan ini memang capek gitu, capek mencari keadilan ini ya. Tapi itulah proses hukum yang harus kita lewati, itulah hukum formil dari acara pidana ini gitu ya. Kemana lagi kita akan mencari keadilan itu? Pasti dalam misalnya banding, nanti banding ada hasil yang tidak memuaskan, lalu kita ajukan lagi kasasi dan seterusnya gitu kan. Nah itulah ruang-ruang hukum yang dibolehkan atau dipersiapkan oleh negara untuk dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan gitu. Oke Bang, kan banyak juga tapi di luar sana kayak beberapa mungkin kuasa-kuasa hukum atau ini mengatakan bahwa saya sebaiknya kita nggak usah banding nih, karena nanti takutnya apa gitu bakal tambah seperti apa gitu, hal buruk mungkin langsung sebagai kuasa hukum menanggapi Bang. Ya tadi yang saya katakan ya, kalau kita yakin dengan kebenaran yang kita bawa ya, maka jangan ragu melakukan upaya hukum ya. Itu kan pemikiran yang kami yang menurut kami ya, menurut saya ya, itu adalah pemikiran memang konteks hukum pada umumnya ya. Janganlah kalau banding nanti bisa naik dan lain sebagainya. Artinya kalau dia begitu berarti dia ragu sendiri dengan kebenarannya dia, berarti dia ragu bahwa apa yang dituduhkan kepada saya ini yang benar gitu. Kalau ini kita tidak punya keraguan sama sekali, dia punya keyakinan tubuh, saya tidak bersalah, saya tidak melakukan perbuatan itu. Maka untuk apa saya takut mengambil sikap upaya hukum banding ini ya. Nah kalau misalnya di luar sana ya, itu karena mereka sering mungkin ya berhadapan dengan masalah-masalah yang demikian gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba banding, ada yang jadi naik gitu kan. Sebenarnya gini, hukum formilnya itu memang 3 yang mengatur. Pertama, bisa tetap hukumannya itu secara normatif ya. Yang kedua bisa naik, yang ketiga bisa turun atau bebas atau lepas gitu. Nah itu 3 hal itu adalah hal-hal yang normatif dalam upaya hukum apapun itu, entah banding, entah kasasi, kecuali PK ya. PK nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu. Nah 2 ruang ini ya, yang kadang orang berpikir keras, wah kalau saya masuk banding nanti hukuman saya bisa bertambah ya, kalau saya kasasi nanti hukuman saya bisa bertambah gitu kan. Nah inilah yang saya bilang tadi, berarti dia sendiri ya, yang mengalami sendiri itu tidak yakin dengan kebenaran yang dia miliki gitu. Kalau tidak yakin dengan kebenaran itu, atau dia meyakini dirinya salah, ya stop, jangan lakukan upaya hukum gitu. Tapi kalau Anda sebaliknya ya, kalau yakin dengan kebenaran yang Anda bawa, go ahead, nggak ada masalah. Saya yakin ya, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung itu adalah orang-orang yang punya intelektual tinggi, yang bisa melihat sebuah permasalahan itu dari bukti, fakta, dan hukum yang berlaku gitu. Tidak kemudian dia tiba-tiba, wah ini berapa? Misalnya ya 5 tahun gitu kan. Apa buktinya? Ini sudahlah, kita kuatkan aja lah putusan pengadilan negeri. Nggak begitu cara bekerjanya pengadilan tinggi. Mereka juga diberikan kewajiban oleh undang-undang kekuasaan kehakiman untuk menggali lagi gitu.
setiap pencari keadilan, kalau saya nggak salah ingat itu ada di pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali setiap setiap permasalahan yang diajukan ke pengadilan. Nah, wajib itu artinya apa? Kita mengajukan bukti wajib dipertimbangkan, kita mengajukan bukti wajib diperiksa, gitu. Apa hasilnya nanti itu keyakinan hakim bahwa misalnya ini ternyata tidak ada kaitannya dengan permasalahan, gitu kan, maka menurut majelis hakim tingkat tinggi tidak dipertimbangkan karena bla 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 dan seterusnya, gitu ya. Kalau ada yang masuk yang relevan ya dipertimbangkan, gitu. Nah, tidak sesederhana itulah kira-kira ya pandangan-pandangan di luar, jangan banding, jangan kasasi nanti malah naik, gitu. Nah, kalau seperti itu berarti dia meyakini bahwa dirinya salah, gitu. Jadi stop, kalau meyakini dirimu salah, stop, jangan melakukan upaya lagi, gitu. Baik, jadi Bang, yang komen katanya kan Niki masih banyak di duitnya karena memposting villanya, mungkin sebagai kuasa hukum ngeliatnya gimana ya Bang? Memposting, aduh itu di luar dari ini lah ya, saya nggak. Iya, yang saya tahu, saya mungkin yang posting itu ininya kali asisten apalah atau manajer ya. Saya nggak tahu lah soal itu, nggak masuk ke sana lah untuk komentar itu. Soal dia banyak duit atau enggak, saya nggak masuk lah ke sana, gitu. Tapi mungkin melihat Kaneki sendiri nanti pas dibanding gitu bakal adil seperti apa? Ya tadi udah saya jelasin ya. Kalau nanti ya kami kan juga berencana akan meminta kepada ketua pengadilan tinggi ya, tadi yang saya bilang ya, untuk membuka kembali proses persidangan ini ya. Soal nanti kalau dikabulkan, alhamdulillah berarti Niki bisa datang lagi, Niki bisa memberikan lagi keterangan dan lain sebagainya, gitu kan. Termasuk nanti kita dengar lagi keterangan saksi ya. Kami mau menguji apa benar itu, karena kita sudah pegang rekamannya semua kan, rekaman saksi-saksi ada di kita. Kalau orangnya benar, pasti dia akan konsisten dengan omongannya dan tidak akan berubah ya. Itulah yang kita mau bilang kepada ketua pengadilan tinggi ya, harapan kami bisa dibuka kembali persidangan ini. Itu. Tapi Bang, yang perdata sendiri itu terganggu nggak sih Bang dengan harga, atau mungkin terus berlanjut terus seperti apa? Perdata nggak ada urusannya, tetap terus sampai putusan sampai perkara ini bergulir, sampai putusan, sampai apa gitu. Tidak, yang sebenarnya gini, yang menjawab lebih berhak menjawab itu sebenarnya Bang Andi ya, karena Bang Andi itu adalah ketua tim ya dari proses gugatan ini, gitu. Tapi yang saya tahu perkara ini akan jalan terus ya, tidak akan mengganggu walaupun putusannya kita sudah keluar, walaupun ini ada upaya hukum banding, itu tidak akan mengganggu karena hukum acaranya beda. Hukum acara pidana sama perdata berbeda. Nah, berarti kapan Bang sidang perdata lagi Bang? Ini Bang Galin. Sidang perdatanya besok ya. Untuk agendanya kan untuk perdata besok itu adalah mediasi, di mana para pihak khususnya prinsipal daripada kami kan kita Mirzani ya, penggugat 1, Ismail Marzuki penggugat 2, terus tergugat satunya kan Reza Gladis, tergugat 2-nya atau Pak Mufid, dan tergugatnya PT Bumi Paramawisesa. Jadi untuk agenda besok adalah agenda mediasi. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Berarti nanti akan dihadirkan juga berarti atau seperti apa? Kita akan berupaya semaksimal mungkin ya untuk menghadirkan prinsipal kami, karena yang utama dan yang mengetahui secara langsung terjadinya proses sehingga adanya gugatan perbuatan melawan hukum itu adalah prinsipalnya langsung. Jadi ya mudah-mudahan bisa dikabulkan untuk permohonan kami. Oke, berarti kedua